Oke, selamat malam semua. Gimana kabarnya? Apa puasanya lancar-lancar saja? Jadi pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat konten. Ya seperti our course ini. Di sini ada 3 bagian. Nah, di sini menggunakan teknik float pada CSS. Maka codingnya akan seperti ini. Pertama kita membuat div ID kontennya sebagai bagannya. Ya bagannya maka coba kita ganti dengan red. Nah, bagannya itu sebesar ini. Jadi dia sebagai bungkusan luar dari konten yang kita buat di dalamnya. Maka kita ganti aja. Oke. Pertama kita membuat judul. Judulnya itu menggunakan H2. Lalu di sini kita beri kelas dan kita membuat CSS-nya seperti ini. Jika di sini kita ingin menggantinya biru, maka dia menggunakan border bottom. Warnanya kita di sini kita ganti dengan blue. Maka akan terlihat biru. Lalu dia lebarnya ini 250 pixel. Lalu agar ke tengah nih, menggunakan margin auto. Jika margin autonya kita hapus, dia akan ke pinggir. Maka fungsi dari margin auto itu membuat suatu div atau kelas menjadi rata tengah, atau bisa disebut juga text align center. Namun ini div, jadi kita menggunakannya margin. Jika huruf teks atau p paragraf itu kita bisa menggunakan text align center. Lalu di sini ada text align center untuk membuat tulisan di dalamnya itu yang our course itu menjadi ke tengah. Kita bisa ganti di sini dengan menjadi right. Maka akan seperti ini. Dan jika kita ingin membuat rata kiri, kita cukup mengganti dengan left. Jadi kita menggunakan rata tengah yaitu center. Lalu judulnya itu diberi border bottom. Dengan besarnya itu tingginya 3 pixel. Dia memiliki warna yang solid. Di sini ada macam-macam, ada solid, dash, terus ada beberapa yang lain lagi. Anda bisa mencarinya di Google. Macam-macam border. Di sini misalnya kita ganti dengan dash, maka dia akan membuat bordernya menjadi putus-putus. Nah, seperti ini. Maka kita ganti aja seperti solid. Solid itu artinya full. Seperti ini. Setelah kita membuat judul, maka kita membuat kontennya nih, konten artikel. Di sini ada 3. Sebetulnya kita cukup membuat satu saja, yang lainnya bisa kita copy paste. Ya seperti ini kurang lebih. Nah, pada div class konten artikel ini kita atur di sini di CSS-nya itu dia tuh memiliki float left. Jadi jika tidak ada float left, maka dia tidak tersusun dengan rapih atau dia ke bawah secara vertikal. Jika menggunakan float left, maka dia akan tersusun dari kiri ke kanan. Coba kita beri di sini, kita beri float left. Maka akan seperti ini. Lalu kita coba di sini ganti Android Programmer 1.
and this two also the 3. Kita lihat. Namun jika kita menggantinya dengan float right, dia susunannya akan berbeda, namun tetap saja rapi. Mungkin satunya akan belakangan. Nah, maka seperti ini. Jadi dia disusun dari kanan ke kiri, begitupun dengan left dari kiri ke kanan. Lalu di sini ada lebarnya 300 pixel dan di sini overflow hidden. Overflow hidden ini kita gunakan sebagai pengganti height. Jadi dengan menggunakan overflow hidden ini, kita tidak perlu mengatur lagi beberapa tingginya dari div yang kita buat ini. Dia tuh tingginya otomatis dari isi konten di dalam divnya ini. Jadi atau menyocokkan kontennya. Misalnya kontennya itu 200 pixel tingginya, maka konten si artikel ini juga nyesuaiin, dia akan memiliki tinggi yang sama. Lalu sini text align center untuk membuat tulisan Android programmer ini menjadi rata tengah. Sini ada color ini sebagai guna warna teks dari Android programmer. Jika kita ganti red, maka akan mengganti warna merah. Begitupun dengan yang lain, misalnya blue. Saran dari saya sih agar warnanya terlihat bagus ya menggunakan kode RGB. Jadi kita tidak menggunakan English color. Lalu di sini ada margin right. Margin right ini memberi jarak antara div 1 Android programmer 1 ke Android programmer 2. Itu jaraknya berarti ke kanan. Begitupun dengan left, jaraknya ke kiri. Jika tidak ada jarak, maka dia akan menempel. Nah, seperti ini. Jika kita kasih jarak, dia akan terlihat lebih rapi. Jaraknya itu bebas, bisa diatur berapa aja. Ya, maka seperti ini. Kita cukup membuatnya satu, lalu yang lainnya kita copy. Jika kita mau ingin menambahkannya lagi, kita bisa mengkopinya. Nah, seperti ini. Semakin banyak, semakin terlihat lebih baik. Namun sini saya membuatnya simple, hanya untuk tutorial saja. Oke, di sini ada testimonial. Testimonial ini sepertinya sama aja. Kita cukup menambahkan tag H2 course yang sudah kita buat sebelumnya tuh, seperti our course. Di sini ada course content title. Lalu di sini kita beri dengan nama testimonial. Lalu di sini ada div class content testimonial. Div class content testimonial ini kita atur sebagai dia memiliki lebar yang 800 pixel, tingginya 150 dan margin auto membuat konten si ini ke tengah. Lalu di sini ada kita bagi dua, yaitu ada IMG class content testimonial IMG. Jadi ini sebagai gambar yang bulat ini. Lalu bagaimana kita caranya membuat gambar terlihat bulat seperti itu? Kita menggunakan CSS border radius dengan 50%. Maka dia akan memiliki lengkungan secara 50%. Lalu jika kita rubah di sini 10%, maka seperti ini. Semakin kecil dia memiliki lengkungannya juga semakin kecil. Ingin membuat bulat, kita harus meratakannya 50%. Namun dengan syarat tinggi dan lebar ini sama. Misalnya di sini 250, dia tidak akan bulat. Nah, dia akan lonjong seperti ini, oval. Maka syaratnya itu tinggi dan lebar harus sejajar atau sama. Lalu di sini setelah kita bikin IMG class, kita menggunakan float left. Jadi kita bagi dua, yang IMG ini ke rata kiri dan artikelnya ini ke kanan. Namun di sini saya beri dengan float left juga agar terlihat lebih rapi saja. Sebetulnya Anda bisa menggantinya dengan right.
sini ada div class content testimonial. Di sini kita bikin p atau paragraf sebagai kontennya, sebagai konten teks. Di sini artikel dan testimonial. Nah, seperti ini. Di sini tingginya ini 100 pixel. Dia memiliki jarak 250 pixel. Coba kita beri background agar kita tahu tata letaknya. Nah, seperti ini. Mungkin di sini kita ganti dengan non, jadi tidak terlihat backgroundnya, agar terlihat lebih clean. Lalu bagaimana cara membuat name tag-nya seperti ini? Ini mudah saja, kita hanya menggunakan H3. Setelah tutup P ini kita menggunakan H3. Lalu di sini ketikkan nama user, lalu di sini ada kotaknya dari mana user tersebut yang berkomentar. Setelah itu kita akan membuat sebuah footer. Nah, footer dan header ini peran penting dalam sebuah halaman website. Jadi kita harus membuatnya secara minimalis. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini tersedia privasi seperti copyright atau all rights reserved. Ini menandakan hak cipta Anda. Lalu di sini ada pilihan menu atau frequency answer question. Di sini ada bahasa. Anda bebas menambahkannya apa saja seperti menu-menu lainnya, login atau logout. Nah, sama halnya, pertama kita membuat div id footer. Div id footer dengan lebarnya 100%, overflow hidden. Sudah tahu kan tadi fungsi dari overflow? Jadi mengganti tingginya dari halaman div ini, tinggi dari div ini secara otomatis atau menyesuaikan isi dalam kontennya. Lalu di sini kita bikin p class footer node. Di sini untuk all right reservednya hak cipta. Di footer node ini dia memiliki style float left, menandakan dia berada di kiri dengan warnanya colornya white, marginnya kosong. Jadi setiap kita membuat P, H2, H1 dan lain-lain seperti teks-teks tersebut, dia memiliki margin default yaitu 10 pixel. Untuk merapikannya kita cukup menambahkan margin 0, maka dia tidak memiliki jarak sama sekali. Di sini kita beri padding top dan padding bottom. Jika di sini kita tambahkan 35, maka footernya ini tingginya menyesuaikan dengan padding si footer node ini. Kan sudah sesuai dengan yang saya bilang tadi. Di sini ada overflow hidden, dia pengganti tinggi dari divnya. Jadi divnya ini tingginya nyesuaiin kontennya si footer node ini. Maka agar rapi kita ganti 15 saja. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah UL. UL ini sebagai list menu yang kita gunakan tadi di menu bar ya pada part 1 sebelumnya. Di sini UL kelasnya footer link, dia di kanan agar berada di sebelah kanan. Lalu dia marginnya kosong dan memberikan margin top 15. Paddingnya juga kosong. Jadi sebuah teks itu memiliki margin dan padding 10 pixel. Lalu di sini ada footer link li. Artinya jadi dari UL di dalam UL kelas footer link ini ada li. Kita mengatur li. Jadi kayak parent atau keluarga. Jadi li yang di dalam footer link ini kita beri style dengan float left. Padding leftnya 20, display block. Nah, gunanya display block ini untuk menghilangkan list hitam. Jadi setiap kita membuat li itu defaultnya dia ada list hitamnya. Nah, seperti ini. Kita hilangkan dengan display block.
Lalu gunanya float left ini membuat si list ini rata horizontal. Nah, seperti ini. Jika kita tidak menggunakan float, dia akan tersusun secara vertikal. Lalu kita menggunakan float, dia akan horizontal. Lalu di sini ada padding left, memberi jarak antara list 20 pixel. Nah, di sini ada footer link A. Jadi di dalam footer link itu ada A atau anchor link. Nah, di sini kita beri colornya white. Jika kita ganti dengan blue, maka dia akan warnanya biru. Lalu text decoration ini sebagai guna menghilangkan underline. Jadi setiap kita membuat anchor itu defaultnya dia akan tersedia underline. Nah, seperti ini. Untuk merapikannya kita cukup dengan menggunakan text decoration none. Lalu kita refresh, maka ya underline-nya akan hilang. Ya, jadi itu saja tutorial dari saya. Semoga bisa dipahami. Untuk source kodenya nanti saya upload di channel saya, jadi tenang saja ya, mudah-mudahan membantu. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.